What's up guys, jumpa lagi di channel Lepex ID. Nah, di video kali ini saya akan memberikan kelanjutan part 2 dari GNI ACS dashboard di VM, LXC ataupun teman-teman pakai STB boleh ya. Nah, di sini teman-teman saya sudah buat videonya yang pertama, yaitu bagaimana cara install GNI ACS untuk Proxmox ya di Ubuntu 22.04. Nah, ini kebetulan sudah saya rilis, teman-teman bisa tonton saja videonya atau saya akan sertakan di deskripsi ya. Teman-teman juga bisa menonton video lain menarik di channel ini ya. Nah, video ini part 2 dari video ini karena ini part pertama teman-teman. Nah, ini ada tulisan part pertama. Jadi kelanjutan yaitu instalasi dan integrasi untuk GNI ACS dashboardnya itu sendiri ya. Untuk tutorialnya bagaimana, simak videonya, jangan di skip ya, karena jika teman-teman skip satu segmen saja nanti proses instalasinya akan error ya, karena saya beberapa kali trial dan error untuk instalasi GNI ACS dashboard ini itu terjadi error ya jika saya skip beberapa step by step ya. Seperti itu, kita intro dulu. Oke guys, jumpa lagi di channel Lepex ID. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau video kelanjutan dari GNI ACS dashboard ya. Pastikan teman-teman untuk video atau untuk teman-teman deploymentnya, kebetulan saya sudah install. Di sini ada dua, ini yang GNI ACS-nya, kemudian ini GNI ACS dashboard yang saya gunakan untuk trial dan error ya, seperti itu. Kenapa saya bilang pada intro tadi jangan di skip ya untuk tutorial ini, karena akan terjadi error memang seperti itu, atau mungkin miskonfigurasi dari saya. Namun saya sudah buatkan untuk list konfigurasinya di sini ya, lengkap. Nanti akan saya sertakan di repo atau saya akan buatkan di web ya, seperti itu menyusul saja ya. Nanti setelah video ini publish mungkin sudah saya publish juga. Nah, pertama-tama teman-teman siapkan dulu VM atau LXC. Kalau bisa saran saya VM saja, namun karena saya adanya LXC, saya malas instalasi, jadi saya menggunakan LXC karena sebelumnya juga menggunakan LXC. Kemudian untuk OS-nya saya menggunakan Ubuntu, ini di server Dell R720 saya yang dikirimi subscriber dari Banjarmasin ya. Seperti itu. Nah, ini dia PureEdge R720. Kemudian juga teman-teman bisa juga install di Armbian, tapi dengan saran beberapa package yang harus disesuaikan ya. Di sini kita baca dulu. Untuk kebutuhannya itu web server, Nginx atau Apache 2.4 atau 1.2 untuk Nginx, kemudian PHP-nya 8.3 plus ya. Kalau 8.2 itu tidak bisa teman-teman, karena maps-nya itu error dan beberapa konfigurasinya nanti pada saat dibuka itu error. Atau mungkin teman-teman pengen coba, silahkan. Kemudian untuk database-nya itu MariaDB atau MySQL ya, boleh. Kalau MySQL itu 5.7 dan MariaDB itu 10.3 plus ya, seperti itu. Kemudian untuk komposernya itu 2.8. Nah, untuk yang saya itu sudah saya gunakan yang terbaru ya teman-teman. Kemudian untuk PHP extension ini wajib, karena jika teman-teman salah satunya ini tidak terinstall maka atau tidak terenable kalau di exam, maka prosesnya akan beberapa tidak akan berjalan ya, harus di enable dulu. Kemudian juga di sini ada package yang harus diinstal jika teman-teman menggunakan Ubuntu server, VPS atau mungkin layanan lainnya ya. Kalau saya pakai Proxmox Virtual Environment ya, seperti itu, atau Oracle teman-teman boleh ya, silahkan. Ini wajib ya, ini yang wajib yang harus teman-teman install. Nah, cara pertama kita update dulu atau kita package install ini 8.3 atau 8.4, tapi saran saya 8.4 saja ya teman-teman, karena untuk PHP-nya ini sangat krusial ya, karena jika PHP-nya itu versi 8.2 ke bawah itu biasanya error. Nah, pertama-tama teman-teman saya remote dulu untuk servernya. Kebetulan saya sudah buatkan VM SSH root at 192.168.10.70 kalau tidak salah, saya lupa ya, benar. Nah, seperti ini teman-teman. Jika teman-teman sudah login, pertama yaitu kita apt-min git update, kita copy saja biar cepat ya videonya, biar tidak terlalu panjang nanti membosankan ya, karena ini proses instalasi dan juga nanti teman-teman untuk menyimaknya ya, seperti itu, biar tidak terlalu bingung juga. Dan saran saja teman-teman jangan di skip ya, bukan masalah apanya, nanti jika error saya yang kebingungan untuk balas komen satu-satu ya, seperti itu. Memang tugas saya di YouTube atau sebagai konten kreator tutorial itu untuk membalas komentar, namun bejibun guys, di Telegram juga banyak yang request, kemudian juga di YouTube komen juga banyak yang request ya, jadinya untuk membalasnya itu agak bingung saya ya, seperti itu.
Kita tunggu saja prosesnya. Ini saya record di jam 3.33 ya, seperti itu. Mohon maaf ya, karena dari kemarin saya trial dan error dulu, kemudian menyiapkan scriptnya juga, biar nanti pada saat teman-teman proses instalasi di VPS atau dimanapun ya, itu tidak terjadi error ya teman-teman. Oh iya, untuk OS-nya saya menggunakan Ubuntu 22.04. Teman-teman bisa menggunakan 24.04 atau 25.04 ya. Mau pakai Debian boleh, silahkan. Namun jika menggunakan Debian, untuk package-nya itu disesuaikan ya nanti untuk instalasinya ini. Ini bisa teman-teman cek untuk PHP versionnya ini. Untuk instalasinya di Debian silahkan cek di php.net ini ya. Nanti teman-teman bisa kunjungi php.net dan cek untuk instalasi di arsitektur teman-teman, seperti itu ya. Kalau saya buka di php.net seperti ini, php.net, nah di /download, atau teman-teman bisa langsung diklik download ini saja. Kemudian di sini silahkan sesuaikan, mau Linux boleh, mau Windows boleh kalau Linux. Kemudian mau Debian, Ubuntu, mau Docker, teman-teman silahkan sesuaikan. Kalau Ubuntu nanti akan seperti ini ya. Kemudian di sini jangan lupa OS defaultnya ganti 8.4 ya. Nah nanti akan seperti ini jika Ubuntu. Kemudian jika Debian, kurang lebihnya ada beberapa yang harus ditambah ya. Nanti akan saya sertakan saja di list tutorialnya ya, seperti itu. Ini dia, kita proses update terlebih dahulu ya teman-teman. Saya sarankan untuk tidak di skip ya teman-teman, karena nanti jika error berarti teman-teman kurang menyimak ya untuk videonya. Dan juga pastikan untuk arsitektur, contoh bang saya pakai STB bang, silahkan sesuaikan ya. Terkadang teman-teman komentar, saya kalau ada device-nya nanti akan saya tetap praktekkan, namun karena saya tidak punya device ya teman-teman, budget juga masih terbatas ya, karena kemarin saya update untuk servernya ini ya, seperti itu. Nah ini karena sudah saya update, kemudian di sini kita install software common-nya dulu. Ini yang penting karena nanti untuk update package-nya dia akan menyesuaikan dengan versi yang telah kita install ya, seperti itu. Ini package common-nya, kita tunggu saja. Sekaligus saya menjelaskan sedikit demi sedikit ya. Ini adzan kayaknya ya, jadi kita pause dulu sebentar untuk adzan ya, seperti itu. Nah selanjutnya kita install untuk Odre-nya. Ini adzan ya teman-teman, jadi kita pelan-pelan saja. Ini adzan subuh, saya begadang teman-teman untuk tutorial ini ya. Oke, setelah scriptnya ini kita paste teman-teman yang tadi untuk Odre-nya ini. Nah ini sudo lcal.c, nanti pastikan di sini tidak terjadi error ya untuk package reading listnya. Nah sudah down, jadi kita langsung update saja untuk package ke yang terbaru ya, untuk instalasi PHP 8-nya ya, seperti itu, agar kita dapat package terbaru setelah tambah repositorinya. Nah di sini ada 11 paket kan upgrade, kita biarkan saja. Kemudian kita install PHP 8.4-nya ya, seperti itu. Kita copy dulu, kemudian kita paste di sini ya, di terminal teman-teman. Pakai putih boleh, pakai CMD boleh ya, sesuaikan saja ya. Ini saya zoom out dulu karena kayaknya terlalu besar. Kemudian warnanya putih ya, tidak masalah, aslinya ke mata kurang enak. Nah ini dia teman-teman yang wajib teman-teman perhatikan. Nah di sini untuk PHP-nya itu 8.4 untuk versionnya ya, muta variabel, FTP, icon, PDO, postfix, SMTP dan lain-lain, SMTO apa dah gitu, itu intinya 8.4 ya teman-teman. Jadi kenapa saya rekomendasikan untuk install PHP-nya terlebih dahulu, karena pada saat teman-teman ini ya, teman-teman import atau nanti instalasi package lainnya itu biar tidak beda-beda ya teman-teman untuk version PHP-nya. Nah ini untuk proses instalasi PHP-nya ini sudah, coba kita cek PHP minv, biasanya seperti ini komennya. Nah nanti di sini tulisannya 8.4.14 berarti sudah sukses.
Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, kita coba install untuk Apache 2-nya. Nah, karena kita sudah di package terbaru, jadi tidak perlu, kita copy saja. Kemudian kita paste langsung. Nah, seperti ini. Atau teman-teman jika terputus terkadang untuk instalasinya, maka saya sarankan ketik sudo apt minget update dan minget upgrade ya. Nah, selanjutnya kita install untuk MariaDB-nya ya. Di sini untuk MariaDB tidak ada MariaDB client, atau hanya saya yang rangkumnya itu salah. Jadi teman-teman bisa komentar saja di bawah. Kita copy saja untuk instalasi MariaDB-nya. Ini kita copy. Kemudian kita paste di sini saja. Nah, dia akan instalasi proses instalasi MariaDB ya, seperti itu. Nah, pastikan teman-teman juga jika terjadi error silahkan coba fix atau komentar di bawah. Selama saya masih bisa balas, tetap akan saya balas, karena saya juga menyelesaikan request video dari teman-teman yang sebelumnya ya, juga banyak ya aslinya request, namun namanya juga konten YouTube, jadi harus kita aktif ya, seperti itu. Kemudian di sini untuk instalasinya kita disuruh buat MySQL Secure Installation, jadi ini wajib ya, seperti itu teman-teman, atau teman-teman bisa langsung skip saja ke sini ya, karena untuk instalasinya untuk secure installation ini biarkan saja default, atau teman-teman langsung ke tahap selanjutnya ya, seperti itu. Kita copy saja, kemudian kita paste di sini. Nanti kita yang enable bukan yang rootnya, namun untuk akses databasenya itu buat root ya, seperti itu di databasenya, karena jika bukan root maka databasenya itu error ya. Intinya pada saat import database itu tidak terjadi error ya teman-teman, seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman bisa lakukan untuk secure installation boleh atau tidak ya. Kalau bisa teman-teman lakukan, karena saya ini biar cepat saja jadi tidak perlu. Kemudian di sini kita akan install namanya PHP My Admin ya, seperti itu. Untuk manajemennya biar tidak terlalu susah, kita paste saja agar cepat. Nah, seperti ini. Ini proses instalasinya cukup memakan waktu ya teman-teman, karena banyak sekali package yang harus kita install dan kita perhatikan. Nah, untuk configuring PHP My Admin kita pilih Apache ya, jangan pilih like HTTP. Nah, nanti untuk configuration config common itu kita pilih yes saja, dan masukkan untuk passwordnya ya, seperti itu. Nah, di sini configuring PHP My Admin untuk config db config min common ya, kita pilih yes, kemudian masukkan passwordnya. Saya pakai password tutorial saja, coba 12 nah seperti ini. Yang penting passwordnya sudah match atau sama. Nah, proses instalasinya sudah. Nah, jika proses instalasi PHP My Admin-nya sudah, teman-teman, di sini kita sudah bisa akses untuk PHP My Admin di 192.168.10.70 kalau nggak salah. Nah, jika kita enter sudah terbuka untuk Apache-nya. Kemudian kalau kita masukkan PHP My Admin, nah seperti ini. Nah, kita sudah bisa masuk dengan user PHP My Admin. Nah, seperti ini. Kemudian passwordnya yang telah kita buat tadi ya, seperti itu. Nanti dia akan masuk di dashboard PHP My Admin-nya ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman karena privilege-nya itu belum kita enable, jadi kita harus enable dulu di MariaDB-nya agar PHP My Admin ini dengan user PHP My Admin itu bisa create dan read database ya, seperti itu. Caranya bagaimana? Selanjutnya teman-teman di sini sudah running untuk PHP My Admin-nya. Kemudian kita bisa lakukan symbolic link boleh jika dibutuhkan. Jika tidak masalah. Kemudian kita restart dulu Apache 2-nya ya, seperti itu. Karena setiap melakukan konfigurasi pastikan untuk restart Apache-nya ya, biar berjalan sesuai dengan kebutuhan ya, seperti itu. Nah, di sini ada satu baris ganti privilege agar bisa create database untuk user PHP My Admin. Kita tinggal login sudo saja seperti ini, paste. Nah, nanti dia akan masuk di section welcome to MariaDB monitor ya, untuk menyesuaikan konfigurasi database ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa gunakan ini ya jika menggunakan user root ya, seperti itu. Sudo mysql min u root min p, ini passwordnya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita ganti untuk privilege-nya. Nah, di sini seperti ini, satu baris ini kita copy saja.
kemudian kita paste. Jangan lupa pastikan di dalam MariaDB nonnya ini ya, seperti itu, jangan sampai salah. Nah di sini kita masukkan untuk privilege-nya, karena tadi kita menggunakan user phpMyAdmin. Nah seperti ini. Nah seperti ini, jangan sampai salah ketikanya teman-teman, karena nanti error biasanya, karena agak susah untuk perbaikannya. Nah di sini passwordnya masukkan password yang tadi DB common teman-teman buat ya. Kebetulan saya pakai yang simple saja, ini tidak saya akses public ya, seperti itu. Kita enter saja, pastikan tidak ada error. Nah di sini query oke. Nah ini query oke. Selanjutnya kita flash privilege-nya ya, seperti itu, agar istilahnya terterap ya konfigurasi yang telah kita buat, seperti itu. Nah kemudian setelah ini query oke juga, kita exit, kita masuk di terminalnya lagi. Ini sudah. Nah teman-teman coba refresh di phpMyAdmin-nya seperti ini. Nah nanti dia masih privilege, no privilege kan, kita disable dulu untuk adblock-nya, kemudian kita close atau logout, kemudian kita login lagi. Nah seperti ini ya teman-teman. Di sini untuk database-nya sudah bisa kita create, teman-teman bisa enable statistik saja, tidak masalah. Ini konfigurasi default. Nah kemudian selanjutnya kita akan buat database. Contoh saya buat database test seperti ini, kemudian kita create. Nah seperti ini teman-teman. Jika sudah tercreate, maka teman-teman bisa masukkan untuk database-nya dari Geni ACS dashboard-nya ya, seperti itu. Nah kemudian selanjutnya kita install Composer dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk Composer itu aslinya teman-teman bisa langsung pakai user root, namun saran saya untuk Composer itu jangan pakai user root ya, karena nanti ada beberapa error. Atau teman-teman jika punya saran bisa komentar ya untuk user Composer ini ya. Untuk Composer ini saya buatkan user baru. Nah di sini user baru, kita dengan ketikan perintah yaitu sudo add user Composer. Nah di sini langsung add user Composer ya, seperti ini. Nanti kita isi formnya, masukkan passwordnya, saya masukkan Composer saja biar mudah. Kemudian passwordnya Composer juga. Nah seperti ini, kasih nama Composer saja. Kita sisanya skip. Nah, yes. Nah untuk usernya sudah. Kemudian kita masukkan ke sudo permission agar bisa install untuk Composernya ya, seperti itu. Tinggal kita langsung copy saja ini. Copy, karena tadi usernya Composer, jadi tidak ada yang harus kita sesuaikan. Atau teman-teman ingin kasih user lain, silahkan. Ini ganti ya Composernya ya, seperti itu. Kita enter saja. Nah ini sudah. Kemudian setelah ini selesai teman-teman, kita masuk ke non sudo root ya, atau ke non sudo directory. Nah dengan cara gimana, kita exit dulu. Nah seperti ini. Nah ini karena sudah, jadi kita login lagi dengan SSH. Tadi pakai Composer ya, Composer. Kemudian add 192.168.10.70. Nah seperti ini. Kemudian masukkan passwordnya Composer juga. Nah ini sudah masuk di Composer ya teman-teman, coba kita clear. Nah biar seperti ini. Nah jadi dia masuk di user non root ya, seperti ini. Kemudian tahap selanjutnya kita sudo dulu apt update. Nah seperti ini. Kemudian masukkan usernya Composer. Kita akan update, kemudian install Composer menggunakan user group dari Composer ya, seperti itu. Nah ini sudah selesai, kita update. Selanjutnya kita install untuk package dari PHP CLI dan Unzip ya. Kita copy saja, kemudian kita paste di sini. Nah pakai sudo ya teman-teman, karena ini non root. Nah seperti itu, kita enter saja. Nanti dia minta confirmation, kita ketik yes saja. Untuk prosesnya ini tergantung dari koneksi dan juga resource yang teman-teman gunakan. Untuk instalasinya sudah, kita masuk ke selanjutnya. Kita masuk di directory CD, di directory utama ya, karena kita kalau paste ini jadi tetap ya tempatnya ya, seperti itu. Jadi kita sudah di directory. Kemudian kita curl terlebih dahulu untuk get Composer setupnya ya, seperti itu. Nah di sini karena curl belum kita install, jadi kita install dulu sudo apt install curl -y ya, seperti ini. Kita tunggu untuk instalasi curlnya. Nah ini sudah untuk instalasi curlnya, baru kita bisa paste.
untuk curl setupnya ya, atau curl min s get composer, kemudian composer setup, kita enter. Kemudian untuk direktorinya ini ada di tmp composer setup.php ya, pastikan ini tidak terjadi error. Kemudian selanjutnya kita seek atau hash untuk package-nya apakah korup atau tidak, kita paste saja. Nah seperti ini. Kemudian tidak ada error, selanjutnya kita echo untuk hashnya apakah tidak terjadi error. Nah seperti ini. Nah ini ya, tidak ada error. Kemudian selanjutnya kita masukkan perintah untuk exec PHP-nya dan juga untuk memverify script untuk komposernya itu bisa di running secara baik ya, seperti itu. Saya ngopi dulu guys, ngantuk guys. Nah pastikan di sini ada installed verified ya, seperti ini. Jika terjadi error silahkan ulangi tahapnya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya agar komposer ini bisa diakses secara global, kita paste untuk komennya ini ya, atau perintahnya ini kita copy saja. Kemudian kita paste di sini ya, seperti itu. Kita enter. Nah ini dia sudah proses instalasi untuk komposernya ya. Jangan lupa karena kita menggunakan non root user, jadi teman-teman bisa pakai sudo ya, seperti itu ya. Kalau menggunakan root user tidak perlu sudo, namun jika non root user kita menggunakan sudo ya. Nah kita cek saja komposer. Nah seperti ini min-v. Biasanya kalau sudah running maka di sini akan ada versionnya ya, seperti itu. Kemudian juga di sini ada keterangan untuk versionnya 2.9.1 ya, seperti itu. Nah setelah proses komposer instalasinya selesai, ini kita clear saja. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu untuk cloning dari Genie ACS dashboardnya dari GitHub. Saya sudah save, nanti akan saya sertakan di deskripsi untuk Safrin networknya ini. Teman-teman tinggal copy saja ini ya. Kita copy link address seperti ini. Kemudian selanjutnya kita download ya, seperti itu. Kita sudo su saja, masuk ke root, kemudian masukkan password rootnya. Ini salah kayaknya. Oh salah teman-teman, salah ketik teman-teman, lupa kalau caps locknya hidup. Nah ini seperti ini, sudah login. Kita clear saja, kita masuk di cd/var www, taruh di sini saja, kita ls di sini. Nah ini ada HTML, kita cd HTML dulu. Nah di sini kita ls, ada index.html ya teman-teman. Ini kita biarkan saja, nanti pada saat instalasi kita hapus dulu. Jadi karena ini kita akan instalasi untuk Genie ACS dashboard, kita hapus index.html dengan cara rm index.html. Kita di ls lagi atau di list, nanti tidak ada ya. Kita cd masuk keluar. Nah seperti ini di var www, kemudian kita widget ya. Untuk Genie ACS dashboardnya tadi paste untuk URL yang telah teman-teman copy ya, seperti ini. Jadi nanti dia akan download GitHub, Safrin Network, Genie ACS dashboard, kemudian archive dan lain-lain. Nanti dia akan download bentuk zip ya, seperti ini. Nah pastikan untuk downloadnya ini selesai. Kemudian kita unzip dulu teman-teman. Nah seperti ini dengan nama tadi main ya, main.zip, kemudian enter. Nah setelah ini selesai, kita clear dulu terminalnya biar bersih. Kita ls. Nah di dalam Genie ACS dashboard min main ini ada file banyak untuk Genie ACS nya ya. Kita pindah ke HTML dengan cara mv, kemudian kapital GACS dashboard main, kasih bintang ya teman-teman. Nah fungsinya bintang ini kita pindah isinya saja semua di dalam ya, seperti itu, ke /html ya, ke /var www html ya, seperti ini. Nah kita enter. Nanti yang ada di dalam GACS dashboard min main ini dia akan terpindah ke HTML. Kita coba cd GACS dulu. Nah kita ls. Nah ini tidak ada filenya sudah ya. Coba kita cd lagi kembali, kemudian cd HTML. Nah seperti ini. Kita ls, di sini sudah terpindah semua untuk file dan beberapa konfigurasi dan semua isinya yang ada di Genie ACS dashboard min mainnya ini ya.
Kemudian selanjutnya teman-teman tinggal import database ke phpMyAdmin-nya. Nah, ini tadi kita kan sudah buat untuk database-nya ya teman-teman. Kemudian kita import saja. Cara importnya teman-teman masuk di database.sql ini. Nah, ini database.sql. Kemudian teman-teman tinggal download saja ya, download raw file ini. Coba kita import lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi jika teman-teman terjadi error seperti sebelumnya, maka silahkan untuk root privilege dari database-nya itu sesuaikan ya teman-teman. Karena ada beberapa yang memang di VPS atau di hosting itu akan terjadi error karena dia privilege-nya itu bukan root ya teman-teman. Seperti itu. Jika sudah seperti ini, maka database kita sudah terbuat. Kemudian kita selanjutnya masuk di tahap konfigurasi dari config-nya ya. Kita masuk di directory cd, kemudian config. Nah, seperti ini. Kemudian kita nano namanya database ya, database.php. Nah, kita konfigurasi sesuai dengan database yang ada di kita. Untuk DB host-nya di sini localhost. Kemudian untuk DB user-nya tadi kita pakai phpMyAdmin. Nah, seperti ini. Kemudian database passwordnya ini saya tadi yaitu coba 12 ya, seperti ini. Kemudian untuk databasenya tadi kita buat dengan nama tes. Nah, seperti ini. Kemudian kita tes apa tes ya, ada T-nya ya, tes ya, ada T-nya. Kemudian kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita buka webnya ya, seperti itu. Kita close dulu iDrag saya, kemudian Proxmox-nya, kemudian PHP-nya ini kita close, HCS-nya biarkan. Nah, di sini kita tambah di 192.168.10.70 ya teman-teman. Sorry, kena enter. Jadi kita init dulu. Jadi /init.php ya, seperti ini. Nah, caranya ini teman-teman bisa teman-teman lihat saja di GACS dashboard di bawah. Untuk konfigurasi awalnya ya, di sini teman-teman suruh init terlebih dahulu atau inisialisasi dengan user 1234, passwordnya itu mostech-nya seperti ini. Kita user 1234, kemudian passwordnya itu mostech. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman pastikan semuanya hijau ya, karena punya saya belum saya install Composer. Jadi kita install Composernya dulu di dalam directory HTML ya. Caranya bagaimana teman-teman? Karena ini kita tadi login menggunakan user root, kita exit dulu ya, keluar dari user root. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk di cd/var www.html ya, seperti ini. Kemudian kita ketikkan sudo composer install ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita enter saja teman-teman. Nah, di sini akan install menggunakan super user, menggunakan user composer. Kita yes. Kita tunggu, dia akan downloading 3 package extracting. Nah, jika ini selesai, teman-teman coba buka lagi untuk dashboardnya. Kita refresh. Nah, di sini pastikan semuanya sudah oke ya. Nah, jika oke seperti ini, kita bisa go to dashboard ya, seperti ini. Kemudian masukkan user 1234, kemudian passwordnya itu mostech ya. Nah, seperti ini. Nah, akhirnya setelah penantian panjang, proses instalasi yang cukup panjang, dashboardnya ini telah kita berhasil import ya teman-teman. Kemudian bagaimana cara import untuk GACS-nya atau Geni ACS-nya, teman-teman tinggal klik saja halaman config atau di configuration ini. Kemudian di sini untuk set config teman-teman bisa ganti untuk passwordnya, kemudian untuk username-nya silahkan ganti, kemudian ACS-nya kita akan konfigurasi ACS-nya dulu. Di sini kebetulan untuk ACS-nya saya itu ada di 192.168.10.117. Kemudian untuk portnya ini biarkan ya, karena ini port semacam API kalau nggak salah di Geni ACS. Kemudian untuk username-nya ini opsional, kalau saya kasih admin saja. Nah, di sini karena usernya ini user admin, password admin. Nah, di sini pastikan connected to URL, nah bla 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 tadi ya. Connected to role admin ya, seperti ini. Kita cek di device list. Nah, di sini sudah ada device listnya. Kemudian di dashboard ini nanti akan tampil ya teman-teman. Jika teman-teman di dalamnya sudah banyak instalasi, contoh saya menggunakan OLT bang, nanti di dalamnya sudah banyak, silahkan ya teman-teman
konfigurasi sesuai dengan kebutuhan, karena up to you ya. Yang penting saya sudah selesai untuk instalasinya, sisanya tinggal menyesuaikan. Kemudian teman-teman di sini ada map, nanti teman-teman bisa konfigurasi untuk mapnya ya, karena map ini teman-teman bisa monitoring jaringan yang telah teman-teman buat. Ini kita coba refresh, kenapa kok error, apa internet saya reset atau gimana. Kayaknya ini GitHub-nya error ya atau gimana, jadi kita lihat saja. Nah, nanti tampilannya kurang lebih Geni ACS dashboardnya itu untuk gambarnya, ini initnya, kemudian config-nya kita cek, login pack, dashboard, device list, kemudian detail, network topology. Nah, ini map, kita cek di sini apakah ini jalan atau tidak. Kayaknya error ya, atau DNS-nya keblok ya. Jadi nanti tampilannya kurang lebih saya akan berikan di video sebelumnya. Jadi di sana nanti akan tampil bagaimana network topologi teman-teman yang telah teman-teman buat di sini ya. Contoh dari ODP atau dari server, OLT, kemudian ODC, ODP, dan ONU ya. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jika terjadi error silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga video yang telah saya buat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye. Subscribe teman-teman. Like.